Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di Megamendung nih. Kebetulan dari sanggarnya Bang Jack lagi ngadain apa ya? Healing Bang Jack ya katanya. Refreshing. Latihan selama ini anak-anak capek menjadi atlet. Kita kasih refreshing gitu ya. Betul, untuk menghilangkan kejenuhan, Bang. Oh, oke, ya. Sebelumnya kenalin dulu nih. Orang-orang kenal kan namanya Bang Jack. Sebenarnya nama aslinya beneran Bang Jack apa gimana sih Bang? Coba dikenalin dulu Bang. Nama saya sih, kalau di jasa mah Kusnadi, Bang. Kusnadi. Di KTP masih Kusnadi. Kusnadi doang. Ya. Jadi awal cerita nama Bang Jack itu, dulu kan waktu masih sekolah SMP ya. Waktu masih sekolah SMP itu saya SMP di 187 ya. Oh, di Gaga? Di Gaga, Bang. Ya. Waktu di SMP itu kita ya biasalah namanya anak-anak baru gede gitu ya. Nah, semua teman-teman pada ganti-ganti nama, Bang, yang agak keren-kerenan gitu, Bang. Nama gaul. Nama gaul, ada yang namanya Aong, ada yang namanya David segala macam gitu ya. Saya waktu itu terlintas apa ya nama yang pas gitu, yang pas disandarin dengan nama saya pas gitu, Bang, klop gitu. Kebetulan saya nonton film dulu yang di film itu namanya apa? TVRI, Bang. TVRI. Ada sinetron TVRI namanya Return to Eden. Film apa tuh? Return to Eden itu film apa namanya Drama. Cuma di situ ada tokohnya yang namanya Jack Sander. Nah, itu tokoh tersebut saya memang suka banget gitu kan. Tampilan dia, orangnya berlente, keren, rapi gitu kan. Terlintas itu saya yaudah saya namanya Jack aja deh gitu. Jadi Jack Kusnadi. Jadi Jack itu abang sendiri yang nyari namanya. Betul, Bang. Bukan dari orang-orang gitu. Bukan. Kadang-kadang kan ada orang namanya Adi jadi Adul, dipanggil sama orang gitu maksudnya. Ini Bang Jack sendiri yang menjuluki. Dari saya sendiri, Bang. Karena saya nganan tuh pada punya nama panggilan. Saya belum. Iya kan. Jadi terlintas, udah saya ambil yang namanya Jack Sander terus. Saya ambil di depannya, Bang. Jack aja, Bang. Gitu. Jadi dari SMP saya udah dipanggil Jack. Ya. Jadi dari SMP abang itu sudah kenal namanya Jack gitu. Bahkan di SMA, Bang, nggak ada yang kenal nama saya asli, Bang. Nggak ada? Jarang gitu, jarang yang manggil. Bahkan yang tahunya mereka Jack aja udah gitu, Bang. Jadi sampai sekarang pun terkenalnya bukan Kusnadi. Iya. Terkenalnya Jack. Kalau situ Bang Jack lah gitu, Pak. Jadi abang sekolah dulu di SMP 187? SMP 187 dulu. SMA di mana tuh Bang? SMA saya di Manhattan, Bang, namanya. Manhattan. Jadi panggilan juga, Bang. Kalau misalnya kalau SMP 187 kan biasa disebut Sadel tuh. Kalau SMP 205 disebut Donald. Yang saya punya SMA namanya MHT, Muhammad Husni Tamrin. MHT. Nah, teman-teman pada nyebutnya Manhattan gitu. Nama kerennya. Kalau tanya lu sekolah di mana? Manhattan SMA-nya. Saya pikir Manhattan abang sekolah di Inggris. Bukan. Keren bener abang sekolah di MHT itu bagi daerah Kandres. Oh gitu. Terus sekarang orang banyak kenal Bang Jack ini apa Bang? Pelatih silat atau apa nih sebutannya? Orang-orang mungkin kalau kenalnya kalau namanya Bang Jack itu pelatih silat ya. Pelatih silat, ketua sanggar. Iya, nah. Sanggar apa tuh Bang? Sanggar Gema Beta Daya. Sanggar Gema Beta Daya? Iya. Apa tuh artinya Bang? Panjangan itu, Bang. Ada gitu. Oh, ada panjangannya? Ada panjangannya. Apa tuh? Gema, gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat. Beta, Betawi. Cinta budaya. Dayanya, Bang. Jadi Gema Beta Daya artinya? Gerakan masyarakat Betawi, cinta budaya. Waduh. Itu Jadi waktu saya buat nama itu, Bang, saya berdiskusi dengan Bang Tahudin ya. Karena Bang Tahudin sekarang masih pembina sanggar ya. Kita namain apa ya? Segitu udah ada. CI udah ada saya dengar. Apa yang namanya yang pas ya? Jadi kita agak beda sedikit. Apa sih? Udahlah Gema Beta Daya yang belum pernah ada yang orang pakai gitu. Karena kebanyakan sanggar Betawi pakai nama-nama tokoh. Betawi, betul. Abang sendiri pakai singkatan. Gema Beta Daya. Saya pikir Gema Beta Daya itu dari timur Bang karena ada betanya. Iya. Begitu. Beta itu maksudnya Betawi. Oh, serta perguruannya si tradisional. Oh, jadi di dalam Gema Beta Daya ini ada perguruan silat? Betul, Bang. Terus? Jadi sanggar Gema Beta Daya itu sanggar yang meliputi kegiatan-kegiatan kebetawian, Bang.
Jadi bukan cuma silat bang? Bukan. Jadi dalam sanggar itu memang awalnya kita bentuk itu bukannya sanggar bang. Habis? Waktu itu kita pertama kali buka kita bentuk itu perguruan bang. Itu kira-kira tahun 2010. 2010 tatkala saya selesai belajar silat selama 2 tahun, saya memberanikan diri untuk membuka perguruan. Kali itu perguruan beksi tradisional Haji Asbul cabang Semana. Cabang Semana. Nah dari situlah akhirnya ada inisiatif untuk SLM buat sanggar gitu. Karena kegiatan kita kala itu diawali dari kita silat, terus berkembang ada tarian, ada palang pintu, ada lembang. Kalau kita cuma bawa perguruan aja, ya agak sempit bungkusnya bang. Makanya kita bentuk sanggar yang cakupannya lebih luas. Oke. Ya, dilanjut bang. Berarti tadi abang sekarang udah punya sanggar. Iya, namanya Sanggar Gema Beta Daya. Yang di dalamnya ada silat beksi tradisional Haji Asbul. Perguruan beksi tradisional Haji Asbul. Cabang Semana. Cabang Semana. Betul sekali. Tadi abang sempat tinggung ada pembina di sanggar abang ya? Iya, ada Bang Tahyudin Aditya. Ya. Bang Tahyudin Aditya. Kebetulan beliau ini pengurus ya di Bapak Betawi bang. Ya, beliau ini memang di awal setelah saya selesai belajar silat ya 2 tahun itu bang, saya cari apa namanya kongsi, artinya cari partner apa yang punya gagasan atau punya ide yang sama dengan saya yang buka perguruan. Nah kebetulan disambut baik dengan Bang Tahyudin yang saat itu dia punya lahan, punya tempat saung Betawi bang. Makanya di 2010 tepatnya tanggal 10 Januari 2010 ya kita bentuk perguruan beksi tradisional Haji Asbul cabang Semana. Tadinya itu cuma kolat Semana. Apa memang kolat Semanan itu ya Gema Beta Daya? Bagaimana bang maksudnya? Kolat Semanan itu jadi kalau pusatnya beksi tradisional Haji Asbul itu ada pusatnya. Waktu itu masih 2010 masih ada pusatnya di Cipole. Kalau saya belajar di Cipole selesai 2 tahun, jadi harus punya merek tetap sama beksi tradisional harus, tapi ada domisilinya bang. Oh, jadi kolat itu domisili. Domisili, jadi ada kolat yang di Depok, ada kolat yang di Ciledug, ada yang di Ujami, ada yang di Cirendel, ya, bahkan ada yang juga di situ Bobakan. Nah, kita mengikuti aturan bahwa di keluarga besar beksi tradisional Haji Asbul harus punya kolat namanya, kolat atau cabang. Nah kita bentuklah perguruan beksi tradisional Haji Asbul cabang Semana. Jadi gitu bang. Berarti di Gema Beta Daya itu bukan cuma silat doang, ada yang lain lagi? Bukan bang, memang berawal dari kita buka perguruan bang. Tapi berkembang karena budaya Betawi kan nggak cuma kita silat doang bang. Ya. Ada yang namanya palang pintu, ada yang namanya tari Betawi, ada yang namanya lenong, ada jaman promo. Nah, pikir di saya dan sama Bang Tahyudin, udah kita sekali kita buka sanggar begitu. Jadi semua itu abang pelajarin? Insya Allah kita pelajari semua bang, yang ada dari palang pintu, dari jaman promo, dari ondel-ondel, pembuatan ondel-ondel, dari tari Betawi pun juga kita kelola hal itu bang. Nah, kita bina. Berarti Gema Beta Daya ini benar-benar masyarakat yang cinta sama budaya Betawi. Budaya Betawi. Oh, saya pikir Gema Beta Daya itu cuma ya silat beksi tradisional aja bang. Iya. Gitu. Orang tahunya mungkin seperti itu ya. Memang awalnya memang waktu kita bentuk ya memang itu gitu. Tapi sekarang ini berkembang bang. Gitu, sampai ke Jadi semuanya ada. semuanya ada tradisi budaya Betawi. Terus kalau tadi abang bilang abang belajar silat 2 tahun baru bikin Gema Beta Daya. Betul sekali. Bikin sanggar. Berarti abang sebelumnya ada bela diri lain atau gimana bang? Waduh itu ceritanya panjang sekali bang. Memang saya ini kan tipikal orang yang suka bela diri bang. Dari kecil? Dari SMP saya udah belajar taekwondo. Oh, dari taekwondo awalnya Dari bang? taekwondo bang, dari taekwondo sampai saya SMA, lulus SMA saya udah megang unit, saya sudah melatih, saya sudah sampai hitam. Terus dari taekwondo yang merasa kayak kurang puas gitu ya namanya. Bela diri kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Yang saya kekurangan dari yang bela diri tersebut, yang kelebihannya kita ambil kita. Nah kalau kekurangan itu kita ambil dari
Dan saya orangnya orang ngelihat kalau melihat sesuatu yang kira-kira halnya positif, apalagi yang olahraga dan bela diri, kayaknya kepengen bang. Nah itu ada latihan judo ya. Judo kebetulan saya punya rekan atlet nasional ngajakin dia latihan judo. Bang latihan judo, saya ikutan, bahkan sampai ikut kejuaraan judo juga gitu kan. Abang sampai kejuaraan judo? Kejuaraan judo, saya ingat banget waktu itu masih di komplek Polri Ciputat sana, saya ikut lomba. Nah, cuman mungkin karena ya saya menang bang, tapi kalau saya menang, artinya saya juara, cuman karena mungkin pelatih saya menimbang, karena saya waktu itu juga latihan judo udah umur 30, hampir mau 30 lah ya. Jadi dianggap ini bukan usia udah bukan kelasnya lagi. Bukan ini udah agak telat. Oh, agak bilang, telat. Abang telat belajar judo. Iya, nah akhirnya teman saya yang peringkat 2 yang diambil untuk untuk ke ajang berikutnya gitu. Ya. Jadi abang bukannya kalah karena nggak mampu berarti? Bukan, karena usia. Karena pertimbangan waktu itu pertimbangan pelatih karena ini lebih muda, ini yang lebih punya waktu lebih banyak gitu kan. Kalau saya kan udah masanya udah pensiun lah udah segini. Iya, saya memang waktu itu belajar judo ya baru umur 28-an gitu ya. Selanjutnya dari situ akhirnya saya sedikit agak frustasi juga. Tapi frustasi saya bukannya saya udahlah nggak mau bela diri lagi lah. Saya mau udah nggak dipakai lagi lah gitu. Saya berlari ke jiu-jitsu. Saya waktu itu kerja di Universitas Taruman Negara, ya, kebetulan di tempat kerja saya persis banget di situ ada latihan jiu-jitsu, saya bergabung di situ dan kawan-kawan saya sekarang ini udah terkenal bang. Ada Francino Tirta, itu rekan saya di satu linting itu? Iya, di IJI ya, ikatan jiu-jitsu Indonesia ya, ada juga Budi Gunawan Ahong ya. Iya, Ahong. Kemarin dia sempat juara pas welter ya di MMA ya. Yang kemarin viral MMA itu? Iya, betul itu ya lah. Cepat saya ada latih bersama. Ya, itu sampai satu hijau saya. Ya, cuman lagi-lagi ya karena saya kepengen juga terjun di MMA, cuman karena lagi faktor usia. Teman-teman saya terjun terus jiu-jitsu, karena jiu-jitsu itu kalau kata orang bela diri, jiu-jitsu itu ibunya bela diri, Pak. Ibunya bela diri. Ibunya bela diri. Kenapa saya sebut begitu? Ibunya bela diri artinya di jiu-jitsu itu ada latihan judonya, ada latihan karatenya, ada latihan kemponya, ya. Jadi lengkap di jiu-jitsu. Makanya banyak teman-teman yang dari jiu-jitsu yang banyak yang jadi juara di MMA karena memang di situ dari standing ya, dari backward standing, fight-nya gitu sampai bantingan sampai kuncian dia udah ada semua. Tapi nggak mudah buat belajaran itu ya? Nggak mudah, memang berat sekali latihannya juga. Nah dari situlah akhirnya saya sedikit agak ini ya, kala itu sebenarnya nggak disengaja bang. Saya lagi santai, ada bekas gorengan tuh kertas bekas gorengan biasanya kan pakai kertas koran. Saya iseng baca silat Betawi yang sudah hampir punah, yang sudah ditinggalin sama orang Betawi sendiri. Waduh, itu berasa kayaknya saya kayak gimana, kayak sebagai seorang Betawi ngeliat berita kayak gitu. Betawi kita selama ini belajar bela diri mulu, gitu, belajar orang luar mulu gitu. Iya. Merasa di situ, masuk. Gue selama ini belajar orang Betawi. Merasa bersalah ya? Iya. Tapi gue belajar taekwondo, jiu-jitsu, judo, nggak Betawi nggak pernah ada terlintas di otak saya, karena mungkin pikiran saya kala itu, maaf ya, sudah Betawi kamu pikiran saya, di pikiran saya kala itu Pak. Akhirnya kala itu dengan semangat yang menggebu-gebu, saya cari tempat bang, latihan saya di mana nih? Akhirnya abang minat tuh untuk silat Betawi itu? Banget, besar banget kali itu, sampai saya. Itu umur berapa tuh bang? Itu kira-kira tahun umur saya lupa atau berapa. Karena kalau hitungan waktu, kalau saya buka Sanggar 2010, itu kira-kira 2008. 2008. Nah, kalau 2008 itu saya harus belajar silat Betawi. Tapi di mana tempatnya? Tapi belum tahu nih bang, mau silat Betawi. Silat Betawi kan banyak nih bang. Nah, kala itu yang terlintas di otak saya cuma beksi. Kenapa tuh? Abang kok milih, bukan milih berarti? Abang kepikiran beksi kenapa maksudnya? Apa abang pernah lihat? Karena saya sering lihat di TV segala macam beksi gitu, orang menyebut ya, mungkin cikrit juga ada, cuman saya lebih orang sering menyebutnya beksi. Saya mau belajar beksi di mana ya? Pokoknya intinya semua silat Betawi lah.
Ya beksi buat ini kalau memang ada saya pelajari. Kalau itu saya cari tempat di mana ya, nyari latihan seperti di kampung saya dong, nggak ada sama sekali bang. Padahal di tempat saya di kampung saya Semanan itu banyak jawara, banyak jawara bang. Tapi nggak ada yang membuat ngajarin jadi guru gitu. Iya, karena kan orang tua kita dulu menganggapnya itu nggak penting tau belajar gitu. Iya. Yang penting lu belajar Nyari dapat ya, duit ilmu, ntar. dapat duit, ke Nah, sekolah yang tinggi. Kalau Itu, kata babenya Sidul mah biar jadi tukang insinyur bang. Begitu Betul. ya kata babe Benyamin tuh bang. mungkin pikiran orang tua kita. Ah. Bahkan orang tua saya, bapak saya juga orang silat bang. Oh. Jago cingkrik dia. Oh. Nggak pernah ngajarin, ngasih tahu aja, dia belajar nggak pernah. Ya, akhirnya saya cari informasi bang, gimana belajar silat ya. Nah, saya tahu ada perkampungan budaya Betawi, saya coba bakar. Oh. Nah, akhirnya saya berangkat ke sana, waktu itu hari Sabtu, kalau salah saya ya. Mau saya tanya-tanya di sana tentang budaya Betawi, akhirnya dapat informasi lah bahwa saya di situ ada silat Betawi yang namanya beksi tradisional aja Pulo, saya coba bakar. Saya langsung cari tahu di mana bang saya ketemu gurunya. Ketemulah kala itu namanya Bang Jampuri almarhum. Bang Jamburi. Bukan mungkin atau yang pelatih jadi situ belakang sana. Saya ngobrol sama Bang Jampuri, Bang Jam, saya mau belajar silat beksi ini bang. Kamu dari mana? Saya dari Kalideres bang. Kaget dia bang. Jauh amat bang. Dari Kalideres ke situ babakan. Betul. Abang serius nih. Serius saya bilang bang. Ya kan serius banget bang. Ya paling ya berapa jam sih dari situ. Cuman Cuma emang perlu niat bang. betul, Iya. memang alat biar itu alat itu menggebu-gebu. Iya. Ada dia kasih jalan tengah, abang mendingan sama guru saya langsung. Saya seneng banget. Oh, jadi ada gurunya lagi. Bang Jamur itu punya guru juga gitu. Guru abang di mana? Tadi kala dijemput di Cipuler, oh di Cipuler ada, namanya Bapak Desa Penumasir. Babe sampai Numasir. Iya. Wah, itu berarti saya lewatin tadi ya, arah Cipulir tadi. Nah, abang kesana aja. Oke bang, abang mohon tolong telepon beliau, saya langsung samperin ke rumah beliau. Ke rumah Babe sampai Numasir itu. Itu siapa tuh bang? Babe sampai Numasir itu siapa bang? Di beksi. Nah, nanti ternyata Bapak Saben Masir ini gurunya Bang Jamhuri. Beliau ini guru besar di beksi tradisional Usia 10. Saya langsung lah ke sana. Mungkin udah dihubungin sama Bang Jamhuri kalau saya mau datang. Kamu udah ditungguin Bapak Saben Masir. Tanya, biasa lah Bang. Sebelum kita mau belajar ada tanya jawab dulu sama beliau dari mana. Saya ceritain apa adanya. Kalau saya pernah belajar ini, belajar itu segala macam. Ya beliau terima dengan senang hati, ya silahkan aja Pak. Cuma pesennya satu Bang, Apa tuh? dia senang banget kalau dia dengar saya ini dari Kalideres yang dekat sama wilayah kota Tangerang yang berbatasan Bang. Kenapa? Beliau ini punya keinginan kalau beksi ini balikin lagi ke asalnya. Balikin lagi ke asalnya. Ya, beliau pesan begitu Bang. Saya ingat banget tuh. Artinya gini, beliau tahu, saya pun tahu kalau beksi ini asalnya dari kota, dari Tangerang maksudnya. Oh, Ya. jadi beksi ini dari kota Tangerang. Dan menurut beliau di Tangerang ini udah agak-agak sepi, artinya udah nggak banyak yang bermain atau yang berlatih beksi. Nah saya diminta itu, kalau saya bilang saya dari Kalideres, itu beliau menyambut senang. Nah akhirnya saya diterima di situ dengan dengan ya semangat banget ya. Beliau ngajarin ke saya gitu. Dan alhamdulillah dengan berlatih keras karena mungkin basic saya udah dapat Bang ya. Artinya gini Bang, dalam belajar itu kan kalau kita tahu dari awal, artinya gini, saya tahu kalau kita mau pengen belajar pintar, kita harus banyak belajar ya. Sama kayak di sekolah, kalau kita mau jadi juara kelas, kita harus banyak belajar ya. Bukan cuma di sekolah, tapi di rumah juga. Itu pun saya lakukan. Iya. Gitu. Jadi akhirnya saya belajar dari Profesor Menu dan alhamdulillah 2 tahun saya selesai. 2 tahun selesai juga sebenarnya masih ya kayak ini karena dasar ya. Dasar bela diri yang udah ada yang saya punya. Itu campur aduk. Agak kaku, Pak. Oh, seperti itu. Cuman kata beliau ya udah tetap aja nanti kamu pimpin aja kolak yang ada di Semangan. Cuma nanti tetap harus ada koordinasi, dirapiin lagi kata Bang. Gak bisa karena 2 tahun ini tahun singkat Bang. 2 tahun lulus tapi Bang? Lulus, alhamdulillah. Udah pakai mandi jurus lah gitu, Mandi jurus. puasa segala macam. Itu terus singkat kan. Teman-teman yang 5 tahun latihan aja belum tentu berani. Ada yang sampai 5 tahun?
tahun? Ada, nih sampai 6 tahun nggak berani dia buka kolek. Itu karena memang belajar basic-nya susah atau belum diizinin sama Ya mungkin guru karena besar? kepercayaan diri kali ya, kepercayaan dirinya yang belum mantap, ya gitu kan memang yang namanya ngelatih kan harus punya ilmu kepelatihan bang. Oh. Ya mungkin saya punya dasar itu, jadi ya dengan dasar itu ya saya beranikan diri. Pikir saya ya kalau ada apa-apa ya saya bisa atur lah gitu. Ada Babesa Benumasiran di belakangnya gitu, kalau ada apa-apa. Gitu. Emang waktu pertama kali kita buka di sana, Ah. rumah BTR juga ada aja yang iseng bang, yang ngetes kita ya bang. Ngetes gimana tuh? Artinya gini, tatkala kita baru buka latihan sekali 2 kali latihan, ada yang udah dengar informasi kalau ada perguruan beksi di situ. Oh. Datanglah ada jawara di situ saya menyebut nama ya kan, beliau ya memang beliau ini memang jago silat. Kita nggak tahu, tapi nggak pernah ngajarin ke orang-orang. Tapi memang terkenal Dia Jawara. bergerak hati, wah ada yang mau ngajarin siapa? Oh. Memang dia kenal saya juga. Iya. Bahkan ternyata beliau ini nih yang nyamperin saya ini Iya. masih satu guru sama dengan almarhum bapak saya. Oh. Masih satu guru, dia kan datang lah gitu. Kan dia tahu juga saya apa namanya anak Haji Samin, samperin saya. Lu buka-buka ini udah hebat ya bang katanya. Wah, enggak saya rendah lah katanya bang. Enggak lah bang, ini mah iseng-iseng aja olahraga saya bilang gitu ya. Nah begitu ya. Kalau itu kita latihan juga anak-anak kayak di gimana ya, kayak digurui apa segala macam, kayak diajar-ajarin. Padahal saya ngajar di situ, tapi dia yang ngajarin. Oh, dia malah ngajarin. Recokin kalau kata bahasa orang gitu. gitu. Ya ini saya dapat juga ngeliatnya gitu. Jadi abang sebenarnya mau gimana sih kalau abang ngajar lah. Jangan saya lagi ngajar, abang bantu ngajar. Iya. Karena basic kita beda bang. Aneh. Ya sekarang gua mau coba kalau gua pukul begini gimana? Dia adu pukul apa gimana bang? Dia berantem. Jangan tes. Kalau gua pukul begini lu bukainnya gimana? Lu kuncinya gimana gitu? Waduh. Ya saya latihan sedikit. Cuma udah makin jauh. Waduh. Ini saya bilang, bang, ini mohon maaf, memang kan waktu itu juga saya jujur, saya katakan baru 2 tahun latihan, apa sih yang didapat direksi? Maksudnya belum begitu matang lah. Harus banyak lagi yang Harus dipelajari. banyak kali apa namanya pengalaman gitu kan. Ya, tapi saya nggak mau malu dong di depan murid-murid saya dong. Itu di depan anak-anak di belakang ya. Murid yang baru-baru melatihan. Kalau misalnya saya ikutin apa ajakan dia, terus saya kalah, malu dong saya. Ya benar. Dan begitu juga sama, kalau dia kalah, dia kan jawara di sini. Iya. Ya tentunya akhirnya saya ambil dari bang ini mohon maaf lah. Abang mungkin tahunya saya beksi dan abang mungkin tahu beksi itu kayak gimana mainannya. Dan abang pasti yakin, saya yakin karena abang itu kan bergelut di dunia persilatan Betawi itu kan udah lama dari muda, udah banyak makan asam garam lah. Iya. Saya mungkin mukul begini abang paham, saya mau klik begini abang pernah ngerti kalau saya mau beksi. Tapi Iya. saya nggak mau coba beksi, mau saya mau keluarin. Terus? Abang nggak tahu taekwondo kayak gimana, abang nggak tahu jiu-jitsu kayak gimana, abang nggak tahu juga Semuanya abang keluarin. saya bilang begitu. Oh. Yang artinya saya biar dia menghindar gitu, Iya. bikin down dia Iya. gitu. Wah, ini orang ternyata banyak nih ilmunya. Karena saya tahu kalau dia mau lawan saya beksi, dia tahu. Iya, tahu. kunciannya Oh, seperti pengalamannya banyak. Ya. Tapi saya bilang begitu cedor juga. Abang tahu kalau taekwondo apa beksi ini begini, tapi abang nggak tahu, nggak melihat kaki saya nanti bisa terbang ke kepala abang. Iya. Saya bilang gitu dengan taekwondo saya, abang nggak bisa tahu kalau abang udah takut saya gitu, saya bisa banting abang. Akhirnya dia Abang nggak tahu kalau saya bawa bulat ke bawah, mau saya kunci, Iya. gitu. harus seperti apa? Akhirnya agak down juga dia bilang begitu, ya. Karena dia juga dia pikir-pikir, oh iya betul juga ya kalau gua lawanin dia, iya kalau dia cuma ngeluarin beksi, kalau dia ngeluarin yang lain-lain dari tersebut, Iya. repot juga dia. Akhirnya ya dengan nggak balik-balik lagi lah, masih begitu, gitu. Artinya nggak ngerecokin lagi dia. Langsung kabur tuh, nggak pakai bahasa-bahasa apa lagi. Kabur sih enggak, cuman ya dia ngeliatin dengan serius, Nah. artinya nggak mau ngerecokin. Tapi habis Dia bilang, itu nggak ada dendam lagi apa segala Gak ada, udah artinya udah normal. Karena gimana pun juga, kalau lu lawan gua sama aja lu lawan sama gua gitu kan, begitu. Ya kan, itu kan gimana pun juga anaknya yang dulu Iya. seperguruan sama bapak gua gitu. Habis itu ada lagi tuh bang yang nantang. Alhamdulillah enggak bang, alhamdulillah enggak, kita berdiri dengan mungkin dari cerita-cerita orang segala macam, mungkin dari cerita dia juga. Nah ini yang ya lancar-lancar aja gitu jalan. Berarti kayak di film-film itu bener bang ya? Kita buka perguruan, ada yang nantang, Biasa. diajak ribut itu Ah. beneran itu berarti? Bener. Beneran ada Banyak berarti? saya rasakan sendiri itu seperti itu. Iya. Jadi nggak mudah buat ngedirin Bener. perguruan ya? Kalau sekarang mungkin gampang lah ya. Iya. Dia
sekarang mah ya teman-teman perguruan udah banyak Iya. lah, mau di mana aja tuh. Bahkan dulu ada yang sempat bilang bang, kalau mau belajar silat itu belajar tempat gelap biar nggak ketahuan orang. Bener gak tuh bang kayak gitu? Oh iya benar. Biar ngapa tuh bang kalau begitu? Jadi gini, ya ini ingat pesan yang guru saya tadi tuh, balikin basic ke asal orang Tangerang. Iya. Akhirnya dari saya buka perguruan di ini, nah pesannya beliau itu saya realisasikan bang. Saya main ke daerah-daerah Gemudi, gitu, daerah Belendung yang di sana memang Kongmar Ali itu asal. Siapa lagi tuh bang? Jadi kalau bicara, nah panjang sih sebenarnya kalau bicara Beksi Bapak. Kalau tadi kan disebut Babe Saben. Babe Saben. Ternyata Babe Saben itu tidak punya guru bang. Oh ada lagi. Namanya Ko Haji Hasbul. Oh yang dipakai nama itu bang? Betul. Dari Hasbul, Ko Haji Hasbul punya guru bang. Oh ada lagi. Namanya Ko Gozali. Kongo Dari Zali. Petukangan. Oh, Nah Ko Gozali punya guru juga bang. siapa tuh bang? Yang namanya Kong Haji, belum Haji belum. Kong Marhali. Kong Marhali. Kong Marhali punya guru namanya Le Cheng Ho. Nah, saya mainlah silaturahmi ke daerahnya Kong Marhali tersebut. Iya. Memang sulit bang, nyari tempat perguruan beksi di sana itu susah. Susahnya karena memang nggak ada atau mereka ngumpet-ngumpet ya bang? Banyak sih sebenarnya guru-guru, cuman kalau saya ketemuin orang di mana sih latihannya, di mana sih saya mau silaturahmi. Artinya saya mau silaturahmi tatkala mereka pada kumpul latihan, gitu kan enak kumpul semua. Iya. Susah bang. Nah, akhirnya saya ketemu di situ ada yang namanya Bang Komeng ya Bang Komeng, Bang Taufik ya, Bang Taufik namanya panggilannya Bang Komeng. Nah di situ dia punya perguruan bang, cuman ya itulah di kampung gitu. Jadi kalau di daerah sana waktu tahun-tahun 2010 itu mereka latihan itu masih ini bang, ya masih yang abang tadi sebut Ngumpet-ngumpet? ngumpet-ngumpet. Kalau saya tanya bang, di sini kalau latihan jam berapa bang? Oh di sini latihan kalau mau ngaji dulu, betul sih bagus ngaji dulu. Latihan mulainya jam berapa? Entar jam 12 malam. Jam 12 baru latihan? Terus latihannya di mana? Entar di sawah katanya. Sepatu sepi gelap. Kenapa tuh bang kayak gitu? Ya mungkin cara dulu ya. Dulu mungkin orang-orang tua kita dulu latihan kenapa mesti latihan jam 12 malam? Kenapa mesti di tempat gelap? Karena di zaman dulu kan orang apa masih dalam penjajahan bang ya, dari kolonial, Iya. Belanda dan Jepang. Jadi kalau latihan terbuka begitu dianggapnya pemberontak. Makanya bikinlah latihan itu yang Orang latihan penjajah silat itu- buat berontak. Iya, jangan Belanda lupa. segala macam ini nih bang. Makanya dibikinlah latihan itu yang tepatnya gelap-gelap dan tengah malam. Iya. Dari hal itu akhirnya gini, saya bilang begini sama Bang Komeng, masih ingat banget saya, Bang Komeng, mohon maaf ya Bang, kalau saya punya anak, gak bakal saya masukin anak saya di beksi. Dia bilang begitu, kaget dia. Hah, kenapa? Emang gak bagus beksi? Emang gimana? Bukan apa Bang, mohon maaf. Baru kenal tuh bang. Walau itu baru Baru kenal saya sama masih itu. bilang begitu. Kenapa? Ya, tapi saya punya jawaban. Nah. Gini Bang, kalau saya anak saya sekolah SMP atau atau di SMP sekolah pokoknya di SD mungkin SMP, kalau bakal saya masukin anak saya ke beksi. Kenapa? Latihan tengah malam terus biar sekolah. Ya benar. Harus penting kan sekolah dong, ya kan? Iya, kalau latihan jangan malam-malam. Makanya itu artinya apa bang? Dulu orang tua kita memang seperti itu karena mamanya sekarang udah gak ada penjajahan bang. Zaman udah merdeka, ya kan? Ya nggak udah perlu ada buat-buatin lagi, ya kan? Harus ibarat kata kita jualan dagang lah, gitu ya. Jualan pulsa taruh kita ya. Kalau kita dagang di dalam gang pojok, Gak ada yang saya lihat. nggak laku bang. Gak ada yang lihat karenanya. Iya. Tapi kalau kita dagangnya di pinggir jalan, orang lihat, pasti orang kalau yang butuh dia beli, dia mampu dibeli gitu. Apa nih gitu? Iya. Nah begitu juga pun saya. Nah, kalau saya ada cara pandang mereka kalau itu ya teman-teman di Mudi kalau itu 3 hal kan. Makanya niatnya apa Babe Sabunnya tadi yang Beksi balikin lagi lah. Saya punya 3 trik, 3 cara. Gimana? Yang pertama, bang, saya ke Bang Komeng kala itu coba rubah apa namanya pola latihannya. Yang pertama, jangan latihan anak-anak kita gitu, dirubah waktunya bang. Itu waktunya. Ya kan saya bilang tadi, mohon maaf saya nggak bakal izin anak saya untuk latihan beksi karena tengah malam. Coba dirubah waktu jadwal latihan, bisa lah gitu. Iya. Jadi mereka bisa jam 10 pulang. Nggak terlalu malam lah. Nggak terlalu malam. Besoknya masih bisa sekolah. Betul bang, itu yang pertama. Karena pendidikan nomor 1 itu bang. Mau gimana pun. Iya. Iya.
Terus yang kedua saya bilang, tempat latihan bang. Apa di sawah, di kebun segala macam orang nggak tahu. Yang tadi saya bilang kalau dagang kita kalau di pojok nggak bakal mahal. Iya. Kita kan pengen ini kan Becky jangan hilang, berkembang. Generasi muda bisa pada ikutan. Latihanlah di depan bang. Kalau itu habis di Masjid Al-Muhsin ya, latihan di depan. Kelihatan orang. Iya, benar. Alhamdulillah acara dua itu diterapkan bang. Latihan yang tengah malam, terus latihannya di tempat yang kelihatan orang, artinya yang bukan di tempat yang sepi atau yang gelap, di tempat yang terang, dengan lampu yang terang. Yang ketiga bang, ada lagi yang saya bilangin ke Bang Komeng itu. Iya, artinya saya kasih Bukan menggurui ya, bukan menggurui. bukan saran. Kayak saran. Yang ketiga identitas. Mohon maaf abang, kalau misalnya abang punya anak nih, umur 7 tahun, pulang misalnya jam 10 malam, jam 11 malam, tapi dia pulang dengan celana pendek, atau celana panjang, pasti pikiran orang negatif, atau pikiran orang yang pikirannya enggak, lu bocah habis main di mana ini? Iya. Tapi kalau dia misalnya, katanya berangkat, coba dong, punya identitas. Artinya apa? Ini pakai seragam. Kalau dulu latihan saya lihat kalau di sono pakai celana pendek, Asal aja. pakai jeans segala macam, ya kan. Nah, akhirnya seragam bang, ya kan, seragam Identitas. kostum Betawinya. Ya. Dia apa? Dia anak-anak kita, kalau dia pulang malam, kalau dengan pakai seragam beksi, umpamanya kalau di Asam Silat, saya yakin nggak ada pertanyaan-pertanyaan negatif atau pikiran-pikiran negatif pada orang yang melihat. Nggak mungkin, wah, tuan langsung malam pas keluyuran aja, habis nongkrong di mana? Ya. Saya yakin nggak mungkin begitu. Kenapa? Lu mau kewajiban Baik silat. Makanya kalau lihat gue tuh, lu malam-malam pelatihannya pulangnya. Malah dibilang, wah keren nih. Itu masih anak Karena melestarikan budaya Betawi. Betul. Dan tiga hal ini alhamdulillah, orang berkembang bang, beksi dia. Ya saya lihat juga sekarang udah makin banyak ya bang. Iya. Malah sekarang nongol beksi ini, beksi itu, beksi Iya, beksi ada itu. besi PPKJ, ada besi Almastor, ada besi Alkomar, ada besi Satu Kunci, ada besi becek berat, segala macam banyak Bang. Banyak lah macam nama-namanya. Tapi tetap bawa nama beksi gitu. Besi, iya. Bahkan kalau di daerah sana nyebutnya kadang nggak besi bang, besi. Besi. Ya, cuma beda penyebutan aja. Artinya sama. Tetap namanya beksi gitu ya. Betul. Walaupun sebutannya ada besi, ada beksi, tetap gerakannya sama gitu bang. Betul. Terus kalau ngomongin berarti silat itu udah nggak boleh ngumpet-ngumpet lagi berarti bang. Udah nggak bang. Dan seharusnya silat itu bisa menghasilkan prestasi. Betul sekali bang. Nah ngomongin prestasi nih bang, apa sih bang prestasi yang pernah abang dapat selama di silat dah? Kalau mungkin di kejuaraan lain tadi abang udah nyebut ya, di di jutsu abang udah Iya, ini iya. itu. Kalau di pencak silat itu. Ya, di pencak silat. Memang pertama kali kita buka, nggak ada pikiran sebenarnya untuk prestasi. Kalau itu yang saya tekankan kepada anak-anak, artinya 3 hal manfaat yang kita dapat kita berlatih silat Betawi. Yang pertama manfaat bahwasanya pelestarian seni tradisi yang Betawi. Bahwasanya kalau kita latihan silat, kita adalah generasi yang penerus silat Betawi. Itu yang pertama. Yang kedua manfaat olahraga, Bang. Insya Allah kalau kita belajar berlatih olahraga silat, insya Allah jadi sehat. Dari tumbuh jadi generasi muda yang kuat. Dan manfaat ketiga bela diri pastinya, Bang. Ya, bela diri artinya ya paling kagak ilok ya kita belajar silat, kita nggak tahu kunciannya. Setidaknya kalau dipukul orang kita masih bisa membalikin lah. Iya. Nah baru yang manfaat ketiga ya baru saya pikirkan baru berapa tahun ini aja ya, ternyata beksi ini bisa jadi bisa jadi prestasi juga. Pikir kita waktu di awal mungkin sih silat Betawi bisa meraih prestasi. Ternyata alhamdulillah Bang, dari semangat anak-anak latihan, dari mengembangkan segala yang sudah kita dapat, ya kan, prestasinya sudah dicapai sama anak Banjar ya, sama kita dari Internasional sudah sampai ke nasional Bang. Nasional Bang. Berarti udah Indonesia tingkatan nih bang? Indonesia Bang, di ajang nasional itu namanya Fornas Bang. Ya, itu sudah kita ikuti waktu di Bali Bang. Oh, udah sampai Bali? Juara 1 gerak silat terbaik. Udah sampai Bali Bang? Bali Bang. Wah. Di Banjarmasin juga kita dapat prestasi juga di sana. Banjarmasin, Kalimantan Kalimantan apa ya, selatan ya? Kalimantan Selatan. Iya.
Nah kalau kaca-kaca yang lokal gitu, Oh. misalnya DKI segala macam, alhamdulillah, ya banyak lah prestasinya sudah. Saya pikir awalnya silat Betawi, beksi, ya udah bang, maksudnya antar kampung aja gitu. Di awal saya, di awal ini juga, pikiran saya juga seperti itu. Tapi Ternyata bisa sampai tapi tergantung Indonesia. kita ya bang. Kalau kita cuma mau mainnya di lokal ya lokal aja. Tapi kalau kita punya wawasan tentang kita harus mengembangkan beksi sampai ke nasional ya tergantung kitanya bang. Oh jadi itu sebenarnya idenya Bang Jack sendiri buat Idenya- ngembangin beksi Idenya ini. saya dan rekan-rekan yang lain bang. Oh, gitu. Iya. Akhirnya bisa sampai ke tingkat nasional. Gitu. Tapi kalau di nasional itu sebenarnya silat tradisional diakuin nggak sih bang? Ada ya diakui bang. Kalau sekarang ini diakui ya karena ada komunitas namanya Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia. Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia. Nah, yang termasuk di dalamnya silat tradisional Betawi. Nah, itu diajak Pornas sendiri, itu yang penyelenggaranya itu ya. Fornas itu berarti sama kayak Olimpiade ya bang? Bukan, kalau Pornas itu sama dengan PON kali bang ya. Oh pon. Ya, Oh kalau iya. PON bukan PON. olahraga nasional, itu kan olahraga prestasi. Iya. Ya enggak. Nah, kalau apa namanya Pornas itu Federasi Olahraga Nasional itu olahraga tradisional bang, olahraga rekreasi ya. Oh jadi yang salah silat satu- Betawi ini masuknya ke olahraga tradisional. Tradisional. Oh seperti itu. Makanya kita tidak dapat mengikuti ajang kalau misalnya kalau yang KONI IPSI ya, IPSI. lomba di IPSI kita agak Tanding gitu? kesulitan, bang. Ya karena memang kalau di tanding itu kita bukan yang mampu bang, cuma kita teman-teman juga pernah ada yang mencoba ikutan di kategori bertanding di Oh, IPSI, iya. ya cuman ya kalah bang. Kok kalah maksudnya? Kalahnya bukan dalam arti kita kalah terus Skillnya bukan. bukan kalah karena Peraturan. peraturan. Oh. Yang mana kalau silat Betawi kan kita tahu, silat Betawi itu main ratu. Tapi Jaraknya. jaraknya dengan apa pak? Main demen kalau beksinya awalnya kan segini. Ada bukan beksi kalau segini. Jadi cuma setengah. Setengah. Karena kalau bicara filosofi beksi itu beksi itu kan pertahanan. Pertahanan. Jadi bertahan begini beksi tidak menyerang. Ya makanya kalau beksi itu diperlombakan di dalam pertandingan beksi Nggak bisa. nggak bisa. Karena apa? Beksi maunya bertahan. Tetap kalau diserang, nah main rapat, nah itu udah beksi dah mainnya. Enak kuncian segala macam. Betul. Nah di Udah dalam patah beksi, dan tulang lagi. iya. Di dalam beksi kalau udah rapat begitu udah Bisa ya. Iya. Ya akhirnya kita kesel sendiri. Tonjok tuh ya, akhirnya diskualifikasi. Oh, iya. Kalah lah di situ. Karena kan poinnya itu cuma nyentuh badan satu gitu. Kalah di Rapat pisahin. Udah. Oh jadi seperti itu. Jadi silat tradisional nggak bisa apa memang memisahkan diri bang dari IPSI itu. Mungkin apa namanya ya, udah aturan bagiannya kali bang. Oh. Nah, Dapurnya masing-masing lah. masing-masing. Ini seperti halnya misalnya kalau di IPSI itu ada yang namanya lomba silat tunggal baki ya. Kita agak kesulitan bang. Karena kalau tatkala kita fokus di tunggal baki, akhirnya jurus kita tradisionalnya hilang. Oh. Iya, agak sulit kita ikut ke sana. Gitu. Apalagi pertandingan. Kalau selain prestasi silatnya bang di Sanggar Gema Beta Daya tadi ya? Iya. Gema Beta Daya pernah apa aja Bang, selain silat? Tari, apa Iya, lenong, di Sanggar Gema Beta Daya itu mencakup awalnya modal berdiri dari pukulan besi tradisional dan berkembang ada lenong, ada tarian Betawi, ada palang pintu, ada gamelan romo. Jadi meluas bang. Gitu. Jadi nggak cuma di silat aja prestasinya bang ya? Betul. Banyak tari Gema Beta Daya ada Tari prestasinya. pernah jadi juara satu di apa ya? Sekarang kalau itu. Ya. Iya, terus di palang pintu pernah juara satu di Kota Tangerang, pernah juara harapan di Kemang, terus pernah banyak bang prestasi di palang pintu. Kalau teman-teman nih bang ada yang mau rumahnya mungkin di Kalideres ataupun di Jakarta Barat ataupun di mana, boleh nih bang gabung ke Gema Beta Daya? Boleh, jangan terbuka bang, dengan senang hati bang. Walaupun dianya nggak bisa apa-apa nih bang, maksudnya dia pengen jadi juara kayak tadi yang kata abang, dia sampai ke Bali segala macam, ngarepinnya kayak gitu. Oh ya. Ya, terus dia mau masuk,
Gimana tuh bang caranya? Ya kita nggak targetin di situ dulu, baru 3 hal yang tadi yang manfaat tadi yang Oh, kita tanamkan tetap ke mereka. dasarnya dulu. Oh, dasarnya dulu kalau dari 3 ini guys ya mereka sudah capai gitu, baru yang capai apa? Berarti filosofinya bagus bang ya, maksudnya tidak mengharapkan sesuatu dari usahanya dulu nih. Iya. Yang penting usahanya aja dulu. Usaha dulu. Iya, mau hasilnya seperti apa, tinggal dianya sendiri nih. Gimana ngembanginnya? Betul. Kalau memang bagus berarti bisa bang dibawa ke bisa. kancah nasional seperti itu. Kancah nasional bang, bisa ikut berapa? Kalau pada mau daftar di mana nih bang? Daftarnya? Sanggarnya sendiri di mana? Kalau Beksi Tradisional Haja 10 Cabang Semarang ini kan adanya di lokasinya di RW 3 RT 7 ya. Posisinya depan SMP 87 ya. Cuman sekarang latihannya kegiatannya dialihkan bang, karena sanggarnya digunakan Alfamart ya. Jadi sanggarnya kita alihkan ke halaman sekolah SD Semarang nomor 4 Jadi buat teman-teman yang pengen belajar silat khususnya ya bang ya, Iya. berarti tinggal datang ke SDN 04. SD Semarang nomor 4 tiap malam Sabtu sama malam Kamis. Malam Kamis sama malam Sabtu. Ya, jadwal kegiatan latihannya jam 8 malam sampai jam 10. Oke. Terakhir mungkin ya bang, Ya. pesan abang buat, karena kan banyak nih bang ya, maksudnya pemuda-pemuda, remaja-remaja yang ogah kalau bisa dibilang bang. Kalau buat nari, silat, pasti berpikirnya, pasti kuno. Betul. Pesan abang buat generasi-generasi pemuda apa nih bang? Ya, kalau pesan saya buat generasi pemuda, jangan lupakan ya identitas diri gitu ya. Apa namanya, warisan leluhur kita ya, seperti halnya silat itu kalau kita ngomong, terus tari budaya Betawi itu warisan leluhur kita, jangan sampai kita lupakan itu. Dan sekarang ini khususnya di Jakarta ya, di DKI Jakarta itu pengembangan budaya Betawi memang sangat pesat sekali bang. Makanya salah kalau masih yang bilang belajar silat Betawi, belajar budaya Betawi kuno, jadul zaman. Nah, ternyata dari hal itu aja kan kita sudah rasakan, ya enggak? Anak-anak yang tadinya nggak pernah jalan jauh-jauh sudah berangkat ke Bali, yang belum merasakan kemana-mana udah berangkat ke bandara sini, gitu kan? Itu tadi dianggapnya jadul, nggak sampai nasional bang. Gitu. Jadi sekali lagi ayolah buat generasi muda belajar, berlatih, ya enggak? Khususnya silat tradisional Betawi ya, dan budaya Betawi kayak tarian Betawi ya, terus silat tradisional Betawi, bahkan musik Betawi, gamelan Kromong itu harus kita jaga. Kalau bukan kita siapa lagi? Benar, saya punya macet bang. Apa tuh? Padu saya ke Bengkulu naik kuda bang, ke Papua Haji pergi jalan-jalan. Malu kan kita punya generasi muda kalau nggak bisa ngaji ambil pukulan. Jadi ngaji juga bang, ngaji jangan lupa ya, benar. Yang belajar silat kudu juga bisa. Gitu. Cakep tuh bang kalau kita. Oke dah bang, berarti pesannya gitu aja buat para generasi muda, jangan sampai mereka ngelupain, nanti giliran udah dilupain diambil orang ngomel-ngomel bang. Iya, wah itu punya Indonesia, wah itu punya budaya gua. Nah, dulunya aja nggak ngembangin. Betul. Gitu. Ya sekarang alhamdulillah bang di Sanggar Gema Betara itu generasi muda semangat banget, antusias waktu berlatih itu bang. Nanti silat Betawi, tari Betawi segala macam. Ya karena memang sudah mereka rasakan gitu manfaat dari yang mereka latih itu, yang mereka rasakan. Oh ternyata gue nggak sia-sia. Gue kumpul malam-malam latihan, ternyata ada hasil. Ada manfaat. Orang tua pun bangga. Betul bang. Ya seperti malam ini kita rasakan ini manfaat dari latihan bang. Ini mereka berlatih semangat, menang, juara, dapat cuan. Dan cuan tersebut ayolah kita gunakan buat referensi. Alhamdulillah hasil. Alhamdulillah gitu bang. Oke lah bang, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita berdoa terus buat budaya Betawi itu sih bang. Betul. Nggak punah bang. Betul. Jangan sampai ada punah. Terus buat pemuda-pemuda, ayo cintai budaya kita. Betul sekali. Terus kalau memang kalian pada mau daftar di Sanggar Gema Betara ya, mau belajar nari, mau belajar lenong, belajar silat khususnya, silakan datang di SDN 04 Semarang. Setiap malam Kamis sampai malam Sabtu. Betul. Dengan biaya gitu bang, latihannya? Ya ada lah biayanya. Ada biaya. Minimal itu mah kita nggak kenanya seperti
seikhlasnya aja lah. Saya kelasnya aja lah. Yang penting semangat Yang penting berlatihnya yang kuat. buat ngembangin budaya ada gitu bang. Iya terus. Bang, kalau buat batasan umur ada gak sih bang? Nah tuh bang, buat batasan umur. Oh ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari penonton. Iya. Penonton nanya Ada yang nanya soalnya. kalau batasan umur ya selama dia masih bisa jalan, masih bisa berdiri tegak kan, masih bisa latihan Ya. gitu. Tapi kalau di sanggar kita sih memang SD kelas 1 lah. Ya, Karena kalau TKI kan masih karena malam latihannya bang ya. Oh iya benar bang. Iya, karena malam latihannya ya besok kalau lu bocah mah TK jam 8 Jam 8 juga iya, udah pada angop. iya, masa kita ngajari bocah lagi begini mah ya paling SD lah, SD kelas 1 tapi kita pesan dulu juga bang kalau mau latihan malam Sabtu atau malam Kamis ya dong ya lu tidur dulu siang Ya. Jadi jangan ngantuk bentar jangan malam ya. ngantuk, saya pernah ngajarin tuh bocah pukul Iya. matanya Sambil merem. udah merem, kasihan banget bang jadi kan ya pasti nggak dapet lah apa yang dia pelajari gitu. Nih ngomong-ngomong penonton kita pada tidur ini bang. Setelah kali. Ada yang mau ditanya lagi kan nih sebelum kita tutup nih Terakhir bang, tentang Bang Jack dari Sanggar Gema Beta Daya Semanan nih. terakhir bang, pesan dari abang buat orang-orang yang latihan back sini. Ngomongnya latihan, tapi pas jalan bukan ke sanggar bang, malah ke tempat lain terus nyawa. Ya itu apa namanya ya salah satu hal yang negatif ya kadang-kadang begitu bang memang Iya. karena kita jadwal kita malam malam kadang-kadang ya itulah ada ya oknum kalau kata saya bang ya yang menggunakan Alasan latihan. alasan untuk malah main. latihan padahal dia main Berarti Ada seperti itu. berarti selain dari minat dari hati dulu nih. Bang. betul Ya. Jangan Lalu. jangan cuma pengen nonton ternyata cuma ikutan. ya begitu Contohnya kayak Bang Jack nih maksudnya mau latihan di jutsu ya sampai habis, mau latihan taekwondo ya sampai habis, latihan silat sampai habis. harus sungguh-sungguh Ya. apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh insya Allah bakal berhasil yang kita serius pasti ada hasil tapi kalau kita main-main ya apalah yang kita dapatkan pasti nggak ada hasil lah. Oke lah, siap. Berarti kalau memang mau ketemu lagi sama Bang Jack silakan datang malam Kamis sama malam Sabtu. Satu kan kalau Di- insya Allah bulan awal-awal pertengahan bulan depan lah Bulan ya. Juli. bulan Juli lah kalau ajaran baru sekolah bang nanti kalau kita mau Ada tanya lagi tuh. Bang, kopinya dingin. Bos, anatin lagi kalau gitu. Oke deh Bang, terima kasih banyak. Semoga kedepannya budaya Betawi semakin berkembang dan anggota Gema Beta Daya juga semakin banyak. saya pesan lagi nih bang Oh, iya, silakan, Bang. satu ya pesan yang mungkin kayak itu kan tadi abang minta pesan-pesan yang Buat semuanya. buat semua Iya. ini khusus buat anggota sangga Oh, buat anggota Sanggar. iya Ada pesan Saya juga. pesan. Semoga nonton di Bang Pada Bang. iya Iya. saya pesannya kepada anggota sangga untuk kompak selalu Amin. kompak selalu Amin. isi kegiatan-kegiatan jangan dilupain sangga saya selalu berpesan kadang-kadang nongol lah latihan lah masa seminggu sekali nggak nongol masih sebulan sekali nggak bisa nongol masih 3 bulan sekali nggak bisa datang masa setahun kali ya nongol kali ya artinya apa ya kan kita butuh juga apa namanya senior yang bisa ngasih semangat spirit segala macam dan untuk anggota sanggar juga semangat terus jangan prestasi yang sudah diraih sekarang masuk udah di Oh, atas. udah hebat nih. Udah hebat ya akhirnya apa lupa latihan bang saya tekankan terus latihan Berarti mereka lupa Bang, di atas langit masih ada langit. betul Kalau dia udah jago pasti ada lagi yang lebih jago Bang. betul Gitu. semangat terus harusnya berlatih terus ya saya pesan sekali lagi itu jangan harapan saya ayolah waktu jadwal latihan ini jangan sampai apa namanya jangan sampai diabai gitu maksudnya nggak bisa datang malas gitu padahal kalau saya sendiri pribadi yang untuk kemajuan sanggar khususnya bang sakit pun saya bilang Iya. sakit pun pusing pun kepala saya kenapa ya kalau bukan kita siapa lagi Iya. yang Demi Sanggar. Iya, demi sanggar Iya. ya minta tolong diikuti untuk anggota sanggar yang lainnya untuk tetap semangat Iya. ya paling ada kegiatan ayo semangat ya artinya semangat ya seperti yang saya sudah coba contohkan bang Iya. semangat ya kan Muhammad dan Mereka juga harus ada merasa memiliki Bang. Sanggar Gema Beta Daya itu Betul. bukan hanya Bang Jack doang. Tapi itu dia. milik semua anggota nih. semua anggota Gitu. Jadi berkembangnya Nah. Sanggar Gema Beta Daya ya Ya, tergantung ada anggotanya. anggota maksudnya. Gitu. Jadi bukan begitu tuh kata bang Alvin tadi
Sanggar Gema Beta Daya bukan ini memang pada saat ini sekarang ini saya jadi pimpinannya, saya jadi ketuanya. Ya, karena memang yang lain-lain masih belum pada mau kali yang mau jadi mimpin. Saya kalau misalnya ada yang mimpin ya silakan bang, tapi harus sungguh-sungguh. Ya, Jangan saya nggak mau saya lepas tuh tahu bubar itu saya nggak mau banget itu. karena buat gampang mempertahaninnya susah. Susah, sulit ya kan. Gitu, Bang. Itu pesan saya buat anak-anak sanggar. Oke, Semangat, Semoga tetap kompak semua. kompak, Semangat. jaga kekompakan. Siap. Makanya dengan refreshing KIP ini untuk kekompakan. Ya, benar. Bisa Jangan dikasih senang-senang malah dia lupa diri, Bang. lupa diri. Iya. Tetap semangat. Biar kata, oh kemarin saya juara di sini, oh saya juara di sini. Jadi masa dari atas angin, harus lupa latihan. Oke lah. Harus berkembang terus. Ya, makanya bahasa saya mau begini bang. Kalau lu bisa main golok 1, main golok 2. Oh. Kedua lu bisa mau golok 3, Gol sampai 3. 4 kalau bisa. Gimana cara itu? Diputar di leher tuh, Bang. Tahu dong caranya gimana. Bahasa saya begini. Iya. Artinya, Jangan pernah puas. ya, Bener gitu, Bang. betul. Siap. Betul bang. Oke lah, Bang. Terima kasih banyak. Udah bisa oke bang, ngobrol. bang Alvin, makasih Semoga dari kita bisa ketemu podcastnya. lagi. Nah, Siap. siap. Oke, kita akhirin pertemuan kita malam hari ini. Kalau pengen penasaran tetap sama Bang Jack, datang ke Sanggar Gema Beta Daya Semanan di SDN Semanan 04 setiap malam Kamis dan malam Sabtu. Sabtu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.